teman-teman Mareal, kali ini kita lagi explore salah satu kawasan konservasi hutan yang luar biasa. Bukan cuma karena keindahannya, tapi juga karena nilai edukatif di dalamnya. Apalagi kalau bukan di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Nah, di sini kita akan bahas sesuatu tentang geosfer dan bagaimana komponen-komponennya dimanfaatkan di Tahura. Yuk simak lebih lanjut. Yang pertama, apa sih geosfer itu? Nah, kalau teman-teman mau tahu, geosfer itu adalah seluruh bagian dari bumi yang mencakup 5 lapisan utama. Yang pertama, litosfer, yaitu lapisan batuan dan tanah. Yang kedua, atmosfer, lapisan udara. Yang ketiga, hidrosfer, yaitu semua bentuk air seperti sungai dan hujan. Yang keempat, biosfer, yaitu seluruh makhluk hidup. Dan yang kelima, antrosfer, yaitu aktivitas manusia di lingkungan. Nah, semua komponen ini bisa kita lihat dan pelajari langsung di Tahura loh. Nah, kita memakai pendekatan SWOT dalam menganalisis geosfer yang ada di Tahura. Kalau begitu, langsung saja yuk kita lihat dari sisi kekuatannya terlebih dahulu. Yang pertama, litosfer. Di Tahura ini ada formasi batuan, tebing, dan gua yang bisa jadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung, seperti gua Jepang dan gua Belanda. Nah, kedua gua ini cocok dan bisa banget teman-teman jadi studi geologi dan sejarah. Selanjutnya, hidrosfer. Sungai Cikapundung dan Curug Omas yang ada di Tahura dapat jadi contoh nyata untuk kita belajar soal aliran air dan ekosistem air. Yang ketiga, biosfer. Tahura ini memiliki flora dan fauna yang sangat beragam. Dari info yang kita dapat, keragaman flora terdapat 446 spesies dan 188 family, sedangkan fauna ada 68 spesies dari 8 family. Fun fact-nya, Tahura ini menjadi salah satu jalur migrasi burung dunia yang bisa dilihat setiap tahunnya dari tebing keraton. Biasanya sih di bulan September sampai November, antroposfer. Ada banyak aktivitas manusia yang bisa kita lihat di sini, mulai dari konservasi, wisata edukasi, taman bermain, hingga peninggalan sejarah yang bernilai tinggi. Yang kedua, ada kelemahan dari sisi Tahura ini, yaitu edukasi tentang geosfer masih terbilang minim. Belum ada pusat interpretasi atau museum yang lengkap. Lalu data geospasial seperti jenis batuan dan kontur tanah belum banyak tersedia secara terbuka. Terakhir mungkin kurangnya papan informasi atau pemandu yang benar-benar bisa menjelaskan tentang geosfer secara mendalam ke pengunjung. Yang ketiga, peluang. Tahura ini bisa banget loh jadi tempat laboratorium alam untuk pelajar ataupun mahasiswa. Bahkan bisa juga dikembangkan jadi tempat wisata edukatif dengan teknologi canggih seperti AR atau aplikasi geowisata. Yang terpenting, tempat ini harus mempertahankan keaslian alamnya dan siap untuk renovasi area-area yang menarik minat pengunjung. Dan yang keempat, ada tantangan. Kalau kita bicara soal tantangan terbesarnya, pasti bencana alam. Hujan deras di daerah ini bisa menyebabkan longsor dan banjir, yang tentunya sulit diprediksi dan berbahaya. Ada juga degradasi lingkungan akibat wisata yang tidak terkendali, serta dampak perubahan iklim terhadap flora dan fauna. Sayangnya, masih banyak pengunjung yang belum menghargai sejarah serta pentingnya menjaga alam. Nah, setelah kita tahu kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga tantangan yang ada di Tahura Juanda, sekarang mari kita bahas strategi yang bisa dilakukan baik buat pengelola, pengunjung, maupun kita semua yang masih punya kepedulian terhadap alam dan sejarah. Pertama, strategi kekuatan dan peluang. Kita bisa manfaatkan apa yang kita punya dan memaksimalkan potensinya. Tahura bisa ciptain jalur edukatif yang keren, misalnya jalur wisata lewat gua, tebing batuan, sampai mata air. Jangan lupa buat tambahin papan info interaktif atau kode QR biar bisa belajar sambil jalan-jalan. Bisa juga pakai teknologi kayak AR yang bisa ngasih info menarik soal flora, fauna, batuan, dan sejarah saat kita jelajah Tahura. Kedua, strategi kelemahan dan peluang. Seperti mengubah kekurangan menjadi alasan untuk terus berkembang. Caranya dengan menjalin kerjasama dengan kampus atau komunitas untuk membuat konten edukatif dan memandu lapangan yang seru. Lalu kalau memungkinkan, bangun pusat edukasi mini atau galeri alam yang bisa jadi tempat belajar sambil ngopi santai ala-ala kebiasaan anak Gen Z. Yang ketiga, strategi kekuatan dan tantangan. Gunakanlah keunggulan untuk mengatasi ancaman. Tahura dapat melakukan edukasi kepada para pengunjung tentang pentingnya menjaga alam dan menghormati sejarah. Misalnya dengan pembuatan video singkat yang ditayangkan sebelum masuk ke area wisata. Lalu pasang sistem peringatan dini atau info cuaca real time di pos masuk untuk pengunjung mengantisipasi bencana. Yang terakhir, strategi kelemahan dan tantangan. Terus waspada dan siap menghadapi risiko bareng-bareng. Lakukan
melakukan pelatihan untuk petugas dan relawan soal penanganan bencana dan penyelamatannya jika terjadi hal darurat. Tingkatkan kesadaran pengunjung dengan kampanye ringan tapi ngena, misalnya stiker atau poster jaga alam, alam jaga kamu. Jadi gitu teman-teman, Tahura Juanda itu udah kaya, tinggal kita kelola dengan bijak dan kreatif. Geosfer itu bukan cuma konsep di buku pelajaran, tapi benar-benar hidup di tempat seperti Tahura ini. Dari bantuan, air, sampai interaksi manusia, semuanya bisa kita pelajari langsung. Mulai sekarang, jadilah wisatawan yang cerdas dan bertanggung jawab. Jangan cuma datang buat selfie, tapi juga belajar dan menjaga.